معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ilmu Al-Quran dan Tafsir Talk episode pertama. Pernah gak sih teman-teman itu merasa kalau pikiran kita itu berputar terus-menerus, entah itu memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan yang belum pasti, sehingga hati kita dipenuhi dengan rasa kegelisahan. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah overthinking, yang mana fenomena ini tidak hanya menguras tenaga dan mental kita, tetapi juga pastinya menjauhkan kita dari ketenangan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai solusi spiritual yang lainnya itu dilakukan tapi memiliki dampak yang luar biasa, yakni peran zikir dalam mengatasi overthinking dan kecemasan. Bersama Anda mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, saya bersama Umar, saya Iqbal Hidayah, saya Amelia, saya Muhammad Abdul Basit. Oke teman-teman, overthinking itu biasanya kan berawal dari ketidakpastian dan juga orang merasa tahu kepada Allah, yang mana kita itu seolah berusaha mengontrol segala sesuatu yang sebenarnya ini di luar dari tubuh kita, sehingga menjadikan diri kita itu khawatir untuk cemas dalam dirinya gitu ya. Nah, dari sendirinya kira-kira overthinking itu seperti apa sih dan juga dampaknya itu apa saja? Nah, overthinking dari namanya ia berarti berpikir secara berlebihan. Itu merupakan kebiasaan berpikir secara berlebihan terhadap suatu hal yang dapat membuat pikiran terasa penuh dan sulit untuk tenang. Biasanya orang-orang yang overthinking itu mereka memikirkan kesalahan-kesalahan di masa lalu, mengkhawatirkan kemungkinan-kemungkinan buruk di masa depan, dan khawatir terhadap hal-hal kecil secara berulang tanpa menemukan solusi yang nyata. Nah, di antara ciri-ciri orang yang overthinking itu biasanya mereka mudah menyesali tindakan atau keputusan yang mereka buat. Kemudian cemas terhadap hal kecil dan merasa lelah secara mental, padahal tidak melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat. Nah, aku setuju banget sama Anda dan Hadi. Kemudian, overthinking itu juga memiliki beberapa dampak. Di antaranya, orang yang overthinking, dia akan cenderung susah tidur. Nah, yang kedua, dia susah fokus mengerjakan suatu hal karena pikiran yang harus digunakan untuk mengerjakan hal yang bermanfaat malah terbuang sia-sia karena memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Dan kemudian yang ketiga, jika overthinking tidak bisa dikontrol, dia akan mengarah kepada sebuah kecemasan. Oke, maksudnya tidak mengarah sekali ya. Di sini saya juga membaca data penelitian yang menunjukkan bahwasanya ternyata overthinking ini banyak dialami oleh anak-anak muda. Mereka ini mengalami overthinking yang mengarah pada gangguan mental. Contohnya seperti depresi, stres, kemudian fobia sosial, ada juga trauma terhadap masa lalunya. Nah, kita ini sebagai mahasiswa Ilmu Al-Quran, kira-kira ada nggak sih solusi yang ditawarkan Al-Quran mengenai masalah overthinking ini? Tentunya ada ya, karena Al-Quran sendiri merupakan jawaban dari setiap persoalan-persoalan manusia. Nah, di sini nanti kita akan berupaya menyampaikan pesan-pesan terkait solusi dari overthinking yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya itu ada dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dengan mengingat Allah ini maksudnya adalah hati mereka akan menjadi tenang dan cenderung kepadanya. Dengannya pula dapat membawa kedamaian. Oleh karena itu, Allah mengulang kembali dalam firman-Nya, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub," bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Dan Ibnu Katsir menambahkan bahwa memang demikianlah kenyataannya. Nah, itu tadi adalah keterangan dari tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan dalam tafsir An-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menjelaskan bahwa seseorang yang senantiasa mengingat kepada Allah atau berzikir kepada Allah, itu hatinya akan memancarkan cahaya. Nah, zikir itu tidak hanya berupa ucapan, melainkan juga perenungan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat seseorang yang berzikir itu hidupnya merasa nyaman, terus ketenangan batin, dan membuat mereka bahagia.
Oke. Nah, itu tadi kan dari Al-Quran ya. Sekarang ini dari hadis juga menyantumkan bahwasanya zikir itu membuahkan sebuah ketenangan. Hadis ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diturunkan rahmat, dilimpahkan sakinah atau ketenangan, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2700. Oke, jadi itu ya solusi yang ditawarkan dari Al-Quran maupun hadis. Nah, lanjut nih. Emangnya cara kerja zikir itu seperti apa sih? Kok bisa seseorang yang melakukan zikir kemudian nantinya itu menjadi tenang? Cara kerja atau konsep dari zikir itu seperti apa? Nah, bagus banget pertanyaannya. Jadi, zikir itu yang pertama dia akan mengalihkan fokus. Gimana itu? Ketika seseorang overthinking dan kemudian dia mencoba untuk berzikir, artinya dia ingin mengalihkan dari fokus pikiran negatif kepada fokus pikiran yang positif, dari overthinking menuju pada mengingat Allah. Nah, kemudian yang kedua, zikir itu menumbuhkan tawakal. Ketika kita overthinking, kemudian kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik penolong. Artinya kita telah membuat suatu pernyataan yang mendalam bahwasanya seluruh urusan kita hasilnya itu sudah diatur Allah. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu overthinking memikirkan hasilnya. Nah, yang terakhir, zikir itu menumbuhkan optimisme. Zikir yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tiada daya dan kekuatan selain miliknya Allah, menandakan bahwasanya sebesar masalah apapun yang kita hadapi sehingga kita overthinking memikirkannya, hal itu menjadi kecil di hadapan Allah, dan Allah lah yang memiliki kuasa untuk memberikan solusi pemecahan masalah atas masalah yang kita hadapi. Jadi itu tadi ya teman-teman, dibahas mengenai peran zikir sebagai solusi dari overthinking dan kecemasan, yang mana dapat diambil beberapa poin penting, di antaranya yaitu overthinking ini merupakan masalah di mana kita itu terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya itu di luar dari kendali kita, sehingga menjadikan diri kita ini menjadi resah, gelisah, gitu ya. Nah, lalu dampaknya tadi tidak bisa tidur, tidak fokus, dan mengarah kepada kecemasan. Solusi dari Al-Quran terkait overthinking ini adalah dengan berzikir, karena ia dapat secara efektif meredakan zikir melalui ketenangan yang diberikan dalam jiwa. Sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 28. Nah, adapun manfaat dari berzikir, yang pertama, seseorang tersebut akan selalu berpikir positif. Yang kedua, akan bisa mengontrol diri. Yang ketiga, akan bisa menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Oke, itu tadi teman-teman. Nah, marilah kita jadikan zikir ini sebagai nama kita, sebagai benteng kita dalam menghadapi permasalahan hidup dan juga kita di setiap kehidupan kita. Semoga dengan zikir yang kita amalkan dengan ikhlas meneruskan Allah, kemudian Allah berikan ketentraman dan ketenangan di hati kita semua. Mungkin cukup sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.